VGA card ini bisa bersaing dengan harga VGA card yang beberapa bulan lalu masih dijual di angka 20-25 juta tergantung brandnya. Jadi dengan harga separuhnya teman-teman bisa dapat performa yang kurang lebih sama dengan 2080 Ti. Bahkan dari beberapa skenario harusnya ini lebih bagus. Nanti saya jelaskan. Halo, salam istimewa dari Jogja teman-teman. Balik lagi bersama saya Andi dari Jawara Media. Ini awal November 2020, hujan sudah mulai konsisten di Jogja. Siang ke sore hampir setiap hari hujan. Tapi suasana sore ini di studio kita relatif cerah karena kita kedatangan VGA card yang sudah lama banget kita tunggu. Mungkin sebagian besar teman-teman juga lama banget nungguin VGA card ini. Apakah ini? Ini adalah sebuah VGA card dari Nvidia dengan seri RTX 3070. RTX 3070 adalah seri terendah dari Ampere arsitektur yang sudah di launching Nvidia beberapa waktu yang lalu. Di atasnya ada 3080 yang sudah di launching dan sudah ada di pasaran, terus ada 3090 juga yang sudah ada di pasaran, tapi yang 3070 ini baru beberapa hari lalu NDA-nya dan sudah mulai ada di pasaran Indonesia. Kenapa sih heboh banget? Ya, oke. Sebelumnya saya mau informasikan dulu, kita punya merek MSI di sini. Ini adalah seri Ventus, jadi mungkin teman-teman sudah tahu kalau Ventus itu seri value-nya dari MSI. Dan untuk yang seri 3000 series ini, MSI mengeluarkan Ventus itu dua versi. Ada yang 3X, Ventus 3X, dan Ventus 2X. Secara fisik perbedaannya adalah di banyaknya fan yang dipasang pada VGA card ini. Yang 3X 3 fan, yang 2X 2 fan. Di sini kita lihat kita punya yang 3X, jadi panjang banget VGA card-nya. Tapi kalau kita lihat memang HSF-nya, heatsink-nya itu lebih panjang daripada board-nya. Bagian belakang ada backplate-nya juga, ada tulisannya GeForce RTX. Dan seperti teman-teman lihat, overhang heatsink-nya sampai segini panjangnya. Oke, untuk pendinginan kayaknya di Ventus 3X ini MSI cukup serius. Jadi dia membuat heatsink sepanjang ini dan ditutupi oleh 3 buah fan. Menggunakan teknologi heat pipe, di sini ada 4 buah heat pipe untuk mentransfer panas dari GPU core-nya ke chipnya ke HSF-nya dan didinginkan langsung oleh 3 buah fan ini. Untuk output standar aja teman-teman, dicopot semua. Jangan nyari ada desktopnya apa enggak ya, jelas nggak ada. Cuma ada 1 HDMI dan 3 buah display port untuk output VGA card-nya. Terus power pin-nya bagaimana? Power pin-nya ada 8 pin kali 2 dan backplate nggak ada RGB-RGB-an sesuai dengan seri-seri sebelumnya yang Ventus emang untuk yang lebih value. Oke, habis ini kita akan sedikit bahas tentang RTX 3070 ini. Kenapa begitu hebohnya? Karena seharusnya dengan nama 3070 ini adalah penerus dari 2070 dan 2070 Super yang seri arsitektur Turing yang sebelumnya. Tapi rumornya, leak benchmark yang kita dapatkan informasinya bahwasanya 3070 ini walaupun seri menengahnya dari Nvidia seri arsitektur Ampere, tapi performanya bisa disandingkan dengan top of the line-nya VGA Nvidia RTX 2080 Ti yang merupakan top of the line-nya untuk arsitektur Turing, arsitektur sebelumnya Ampere ini. Jadi dengan harga yang sekitaran harusnya 10 jutaan ya. VGA card ini bisa bersaing dengan harga VGA card yang beberapa bulan lalu masih dijual di angka 20-25 juta tergantung brandnya. Jadi dengan harga separuhnya teman-teman bisa dapat performa yang kurang lebih sama dengan 2080 Ti. Bahkan dari beberapa skenario harusnya ini lebih bagus. Nanti saya jelaskan. Oke, spesifikasinya seperti apa? Ya, ini menggunakan 8 GB memori DDR6, tidak seperti kakak-kakaknya. 3080, 3090 itu menggunakan GDDR6X, kalau ini cuma DDR6 biasa 8 GB. Terus dengan bandwidth memori 256 bit dan CUDA core-nya ini yang cukup masif. CUDA core yang ada di 3070 ini lebih banyak secara signifikan dibandingkan 2080 Ti. Kalau di 2080 Ti cuma ada 4000-an aja, 4000 something ya. Kalau di 3070 5888 CUDA core. Ya, lumayan banyak perbedaannya dan itu mungkin akan sangat berpengaruh buat teman-teman yang menggunakan aplikasi atau software yang bisa menggunakan CUDA core untuk membantu productivity, untuk rendering ataupun encoding. Lalu apalagi, ya secara umum ray tracing core-nya juga lebih bagus, ada revisi, tensor core-nya juga lebih bagus, ada revisi, dan TDP-nya juga relatif lebih rendah dibandingkan 2080 Ti, apalagi dibandingkan
RTX 3080 maupun RTX 3090. Officially mereka mengklaim bahwa TDP-nya sekitar 220 watt aja. Harusnya panasnya juga nggak kebangetan ya. 220 watt aja untuk sebuah VGA card dengan 5000 lebih CUDA core. Is oke banget harusnya. Oke, nggak usah lama-lama. Habis ini kita akan buktikan sendiri, kita akan benchmark, kita akan rakit dulu teman-teman. Jadi sebuah PC dan kita coba akan benchmark dengan beberapa aplikasi, baik itu untuk encoding, rendering, productivity maupun untuk gaming. Jangan kemana-mana, kita akan cari dulu komponen-komponen lainnya untuk merakit VGA card ini menjadi sebuah PC jadi. Jangan kemana-mana. Oke teman-teman, saya sudah mikir-mikir kira-kira apa yang bisa dijodohkan, yang proper, yang kita punya juga, yang bisa kita rakit bersama dengan RTX 3070 dari MSI ini. Memang serinya 3070 bukan seri top of the line-nya Ampere arsitektur. Cuman kalau tadi kita mengingat bahwa performanya itu nempel-nempel sama 2080 Ti, 2080 Ti harusnya. Harusnya kita nggak bisa buka prosesor yang terlalu rendah juga karena takutnya nanti bottleneck, karena performa VGA card ini diperkirakan juga cukup dahsyat. Jadi sekalian aja, kebetulan banget kita masih punya ini yang katanya sedang langka sekarang. AMD Ryzen 9. Yes, ini dia. Ini adalah family tertinggi untuk AMD Ryzen di soket AM4. Kalau di TRX 40 beda lagi ceritanya. Jadi ada Ryzen 3, Ryzen 5, Ryzen 7, ini Ryzen 9. Di sini ada Ryzen 9 3900X, 12 core, 24 thread. Masih ada di atasnya ini 3950, 1632 thread, 16 core, 32 thread ya. Cuman kita yang pakai, yang kita punya saat ini adalah yang 3900X, 1224. Oke, kenapa saya milih ini? Pertama karena memang kita punya ini dan saya pengen prosesor yang cukup mumpuni supaya benar-benar bisa mengeksploitasi kemampuan si RTX 3070 ini tanpa ada isu bottleneck. Dan yang kedua memang secara idealnya memang menggunakan prosesor ini. Kenapa? Karena di seri RTX 3000 series, 3000 atau 30 ya? RTX 30 series ini Nvidia sudah menggunakan interface PCI Express generasi keempat, dan sekarang kalau yang ada di pasaran sekarang yang support controller PCIe Gen 4 itu baru Ryzen generasi ketiga. Jadi kayak di ini 3900X ya. Bahkan di kardus di kemasan penjualnya sudah diekspos juga di sini. PCIe 4.0 ready. Jadi ideal banget harusnya kalau ini interface-nya Gen 4 dan controllernya yang ada di sini juga Gen 4. Walaupun kalau teman-teman masih punya Gen 3, misalnya pakai Intel yang Gen 10 kan itu juga PCI Express Gen 3 masihan. Nggak masalah sih sebenarnya. Secara praktek nggak masalah, secara teori juga nggak masalah. Tapi biar ideal aja kita gunakan ini Ryzen 9 3900X. Terus saya pengen biar lucu, biar keren, ya pokoknya biar oke lah, biar oke kita akan ngerakitnya dalam bentuk yang simple. Dalam artian kita akan mencoba membangun ini menjadi sebuah mini ITX PC dengan dimensi yang tidak terlalu besar, yang compact, yang ringkas, tapi powerful. Ada Ampere VGA card inside dan Ryzen 9. Untuk itu kita perlu motherboard mini ITX juga, dan saya punya ASRock B550M ITX. Ini dia. Ini chipsetnya B550. Ini chipset terakhir yang di launching oleh AMD, dan dia support ke AMD 5000 series firmware yang belum udah launching kan, belum ada barangnya. Jadi ini formatnya mini ITX, lebih kecil dari micro ATX, dan secara VRM suplai daya buat prosesornya cukup oke, 8 fase, sudah Dr. MOS juga. Jadi harusnya tidak ada isu untuk mengangkat sebuah 12 core 24 thread prosesor. Terus apalagi yang akan kita pakai? RAM. Kita menggunakan 16 GB, 16 GB kit dari tim T-Force Extreme. Ini 4000 MHz, jadi harusnya secara default kalau kita load XMP-nya langsung 4000 MHz CL18 RGB, nggak penting. Apalagi storage harusnya pakai NVMe ya, tapi kita pas nggak ada, jadi kita menggunakan ini dulu. M.2 SATA masih dari Avancer 240 GB. Power supply, ya karena kita akan merakit sebuah mini ITX PC. Untuk jaga-jaga, walaupun saya sudah cari beberapa alternatif casing, beberapa support power supply dengan form factor yang normal, cuman
Saya tetap menggunakan yang SFX aja supaya lebih lega. Kita akan gunakan Corsair SF750. Ini adalah sebuah power supply yang mungil, dalam artian form faktornya kecil dan 750 watt sesuai di atas rekomendasinya Nvidia. Nvidia rekomendasikan minimal 650 watt, kita pakai 750 watt karena kita menyandingkan dengan sebuah 12 core 24 thread prosesor. Dan ini sudah 80 plusnya itu udah platinum. Jadi harusnya oke banget untuk ngangkat ini dan ini. Ampere dan Ryzen 9. Oke, untuk casing kita akan mencoba. Saya juga belum tahu muat apa enggak ya. Jatuh nggak nih? Enggak. Kita akan coba pakai ini. Aduh. Kita akan coba masukin ke casing sekecil ini. Ini adalah begini apa begini? Ini adalah Cougar QBX. Ini casing mini ETX yang relatif cukup simpel dan compact, gendut, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu lebar, oke banget secara dimensi. Dan kita akan coba rakit ini semua, kita akan coba masukin ini semua ke dalam casing sekompak ini. Habis ini kalau berhasil kita akan coba benchmark bareng-bareng. Jangan kemana-mana dulu, coba kita rakit, moga-moga bisa masuk semua ya ke sini. Terutama VGA cardnya ini panjang banget. Secara teknis oke. Oke, tunggu teman-teman, kita akan rakit dulu ya. See you again.
Ya, teman-teman, akhirnya bisa masuk semua. Jadi semua komponen tadi kita sebutkan di awal sudah kita rakit jadi sebuah PC yang aku suka banget. Secara dimensi compact, kecil, tidak gede-gede banget, tapi ternyata powerful banget. Harusnya ya, kita belum benchmark loh ini. Secara teori dia sudah oke banget, ada 12 core 24 thread processor di dalamnya, Ryzen 9, dan ada sebuah VGA card dari Nvidia dengan arsitektur terbaru Ampere, 8 GB DDR6 dengan 5800 lebih CUDA core di dalamnya. Oke, habis ini kita akan siksa, kita akan coba uji kemampuan si PC mini ini. Kita akan coba beberapa simulasi untuk produktivitas seperti encoding video 4K. Terus kita coba simulasi render dengan Cinebench. Kita akan coba simulasi rendering by GPU di Blender. Kita akan coba beberapa games dan kita akan lihat hasilnya. Selain itu juga saya ingin tahu suhu kerjanya. Yang jadi permasalahan ketika kita membangun sebuah mini ITX PC, jelas bahwasannya kita harus banyak kompromi dengan dimensi casing yang kecil dan otomatis airflow-nya nggak ideal. Jadi pasti ada isu panas. Kita akan coba ngeset bagaimana caranya supaya ini layak kita gunakan dan durable, dalam artian tidak overheating, bisa kita gunakan terus menerus dan tanpa khawatir ada kerusakan karena overheating. Jangan kemana-mana, habis ini kita akan mulai benchmark, kita akan ukur suhunya, kita akan ukur konsumsi dayanya, dan kita akan lihat bagaimana dahsyat performanya. Oke, yuk kita mulai.
Oke, sudah kita lihat bareng benchmarknya teman-teman, dan personally saya cukup puas dengan performa si mini compact PC ini. Performanya luar biasa menurut saya di harganya. Oke, untuk informasi awal tadi saya sudah minta tolong sama Bambis untuk ngitungin ini kira-kira regonet Pirombis PC jadi seperti ini kurang lebih harganya 28 sampai 29 juta, dan itu intinya masih di bawah 30 juta. Oke, misalnya kita flashback 3 atau 4 bulan yang lalu, saya disuruh ngerakit PC dengan performa yang mendekati ini dengan budget 30 juta. Saya nggak sanggup. Kenapa? Karena waktu itu tidak ada pilihan lain untuk mengejar performa, terutama performa grafiknya. Kita hanya ada pilihan satu, yaitu 2080 Ti VGA card-nya. Dan harusnya harganya waktu itu sekitar 20 sampai 25 juta tergantung brandnya. Jadi almost impossible untuk merakit sebuah PC di bawah 30 juta dengan performa yang mendekati si mini PC ini. Tapi sekarang 3-4 bulan kemudian itu jadi possible karena ada si 3070. Oke, walaupun ada beberapa kompromi, tetap ada kompromi yang kita lakukan ketika ngeset PC ini, terutama di prosesor. Kita custom di BIOS-nya, kita jalankan 4 GB flat dengan menurunkan V-Core jadi 1,15 volt. Karena ketika kita jalankan dengan defaultnya, dengan pendingin bawaan Write Prism-nya AMD, ketika kita load dengan aplikasi yang intensif CPU, bisa ngeload CPU-nya 100% untuk simulasi render, suhunya udah nyundul-nyundul 90 gitu, aku nggak gitu suka. Jadi akhirnya nggak gitu serak lah intinya ya. Artinya walaupun itu masih di bawah dari toleransi CPU temperatur dari AMD sendiri untuk Ryzen 9. Tapi kita berinisiatif mengesetnya 4 GB flat dengan 1,15 volt dan suhunya bisa turun sekitar 7 derajat Celcius, jadi maksimumnya cuma sekitar 84 derajat tadi kita lihat. Oke, terus apalagi? Sebenarnya siapa sih yang kira-kira membutuhkan sistem seperti ini? Ya terutama teman-teman yang bekerja di dunia kreatif, 3D artist ataupun video editor, ataupun teman-teman yang bekerja di animasi, itu mungkin bisa mengoptimalkan, memanfaatkan performa dari PC ini. Terutama teman-teman yang menggunakan aplikasi yang bisa mengoptimalkan CUDA core-nya. Tadi kita lihat bahwasanya si 3070 ini untuk aplikasi-aplikasi yang bisa mengoptimalkan CUDA core-nya ini secara konsisten lebih kenceng, lebih tinggi performanya dibandingkan 2080 Ti. Tadi kita coba di Blender 2.9 untuk render BMW scan dengan GPU, bahwasanya waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan rendering itu lebih kenceng si 3070 dibandingkan 2080 Ti. Terus siapa lagi yang kira-kira menginginkan PC boot seperti ini, yang membutuhkan PC boot seperti ini? Untuk para gamers, ya kenapa juga kita mengeset scan benchmark gamingnya dengan resolusi Full HD, nggak 4K? Yang pertama karena monitor 4K kita sedang dipinjam sama yang punya. Yang kedua, memang karena akhir-akhir ini yang namanya monitor dengan refresh rate 120 ke atas itu sudah sangat terjangkau, dan bahkan beberapa jadi goib karena banyak banget yang pengen monitor laris banget di market, intinya seperti itu. Dan dari berbagai merek itu banyak banget yang teman-teman yang membelinya, dan mungkin ini adalah solusi yang paling benar, yang paling murah, dan tanda kutip paling murah buat teman-teman yang punya monitor di atas 120 Hz yang ingin memainkan game-game terkini dengan setting maksimum rata kanan, tapi FPS-nya bisa di angka kisaran 100 FPS atau lebih. Tadi kita lihat beberapa game baru juga bisa jalan di atas 100 FPS, dan ini mungkin bisa optimal dengan monitor yang dengan refresh rate 120 sampai 165 Hz yang sekarang semakin murah aja di market. Terus apalagi secara dimensi saya cukup puas, compact, nggak gede-gede banget, nggak menuhin tempat. Kalau mejanya sempit masih bisa kita atur supaya tidak menuhin tempat. Perbandingannya apa yang enak ya? Kayak botol nih, kurang lebih segini kalau teman-teman membayangkan dimensinya. Memang berat sih karena komponennya bergizi semua, tapi dimensinya cukup compact dan saya suka. Oke, itu mungkin informasi yang bisa kita sharing pada kesempatan episode kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe. Yang belum subscribe bisa dukung kita, dukung channel kita dengan subscribe. Apabila teman-teman suka dengan konten yang kita bawakan, bisa kasih jempol juga. Kalau ada salah informasi atau saran-saran buat kita, bisa tulis di kolom komentar.
Dan Jawara Media ini didukung sepenuhnya oleh Quadra Syndicate, retail shop komputer dan part yang ada di Semarang, Jogja, dan Purwokerto, juga Jawara PC dan Retrocat Extreme System Builder. Oke, teman-teman yang ada di Jogja mungkin bisa mampir-mampir ke kita ada di Gejayan, Jembatan Merah. Kalau teman-teman dari luar kota pas ke Jogja, bisa juga mampir ke kita kalau cari-cari PC atau komponen, atau mau ngobrol-ngobrol dengan kita, please welcome. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya, dan tetap salam istimewa dari Jogja.